Kita langsung aja pada kebenaran firman Tuhan. Mari Francis Kasilia baca di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Amsal pasal 11 ayat yang ke-14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Ya Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita mungkin hari-hari ini bisa melihat di layar TV bagaimana Pak Prabowo bersama dengan Gibran baru saja dilantik jadi presiden. Dan tentunya menjadi seorang pemimpin tidak mungkin dia bisa berdiri sendiri untuk bangsa ini. Tentunya dia membutuhkan banyak orang dan juga membutuhkan banyak penasehatnya. Karena kalau saya melihat di dalam terjemahan Alkitab ya dan terjemahan di KSKK ya dikatakan gini. Tanpa penasehat bangsa akan jatuh dan keselamatan ada pada kebesaran sang penasehat. Jadi ternyata saudara, keselamatan sebuah bangsa itu sangat ditentukan kepada penasehat-penasehat di sekelilingnya. Jika raja tidak mencari nasihat dari orang bijak, maka hancurlah bangsa. Tetapi jika raja mendengarkan para penasehatnya, jayalah bangsa itu. Nah, kita melihat bahwa gak mungkin Pak Prabowo bisa memimpin sekian banyak orang di Indonesia hanya dengan pikirannya sendiri. Tentunya saudara ya, dia butuh penasehat-penasehat atau cendekiawan dan bahkan rohaniawan untuk menolong memikirkan bangsa ini. Nah, benar dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita ini perlu sekali penasehat. Ya, taruhlah kita ini dalam lingkup keluarga. Saya percaya bahwa kita ini nggak sempurna. Kita butuh orang lain untuk jadi penasehat buat kita. Kadang-kala kan kita ini lupaan. Kadang-kala juga kita ada error-errornya gitu ya. Kadang-kala juga kita menghadapi satu titik terendah sampai nggak bisa mikir dan butuh orang lain. Butuh penasehat baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan kita melihat kejadian di dalam Alkitab ya, bagaimana orang yang salah mencari penasehat akibatnya fatal sekali. Nah, ini ada contoh di dalam Alkitab bagaimana kita akan belajar dari kisah Absalom dan Ahitofel. Ya, kita lihat bagaimana Absalom karena dia ini ingin merebut takhta papanya dan juga Ahitofel punya kepentingan karena dia juga ada dendam dengan Raja Daud. Sementara tadinya Ahitofel ini penasehat yang luar biasa untuk Daud, tapi sekarang ini kita lihat ya, keadaan berbalik. Oleh karena sakit hati, akhirnya dia masuk pada kumpulan sakit hati juga, ya. Dan akhirnya kita melihat kalau penasehat kita ini tidak dalam kebenaran, maka yang terjadi itu kehancuran. Makanya yang perlu kita pelajari di sini adalah pertama, berhati-hatilah memilih penasehat. Atau mungkin dalam lingkup yang lebih kecil, berhati-hatilah di dalam saudara juga curhat sama pembimbing-pembimbing rohani, ya. Karena tidak semua seirama sejalan dengan kita. Ya, kita lihat bagaimana salah memilih penasehat akan mengakibatkan kita menjadi lemah dan hancur. Namun sebaliknya, kalau penasehat benar, kita akan menjadi semakin kuat dan penuh semangat dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, kita lihat Absalom salah memilih penasehat. Ya, di dalam 2 Samuel 17 ayat yang ke-14. Akibatnya apa saudara? Fatal. Tuhan mendatangkan malapetaka kepada Absalom. Ya. Karena apa? Tuhan telah memutuskan untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Walaupun itu dilihat baik tetapi belum tentu benar.
sehingga Tuhan mendatangkan malapetaka besar dalam kehidupan Absalom. Saudara, segala sesuatu kita harus minta petunjuk dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Ada kalanya ya, nasihat orang mungkin dalam pikiran kita menerima sesaat pada waktu kita dalam masalah, kita anggap itu wah baik sekali usulannya. Tetapi terkadang baik itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Tetapi yang terpenting, baik dan benar itu sudah paling top ya. Dan kebenarannya selalu teruji dalam kebenaran firman Allah. Karena firman Allah tidak akan pernah menuntun saudara ke dalam jurang kebinasaan. Makanya Tuhan bilang, kalau kita mencari nasihat kepada orang fasik, kita pasti binasa. Tetapi kalau kita mencari nasihat kepada orang benar, meminta nasihat di dalam firman Tuhan, saya yakin bahwa kita akan mengalami satu kehidupan yang berbeda, di mana kita mengalami kemajuan, keberkatan, kepuasan, dan kebahagiaan. Jadi pastikan hari-hari ini saudara, saya cuma bilang, kita butuh penasehat. Kita butuh teman curhat. Kita butuh juga hamba Tuhan yang kita bisa curhati, tetapi yang harus saya katakan, jangan sampai kita juga salah memilih hamba Tuhan. Ya, kan saya bilang, hamba Tuhan juga punya temperamen yang berbeda dengan saudara. Ya, jadi ada hamba Tuhan yang keras, ya cocoknya mungkin dia ya orang yang kolerik-kolerik begitu saudara. Tapi kalau saya mendapatkan jemaat yang melankolik, wah dia akan tersinggung banget ketika yang mentalnya, yang temperamennya kolerik itu akan bicara tegas ke dia. Oh pasti akan kepahitan gitu loh. Jadi saya hanya katakan di dalam konseling juga, saya yakin Tuhan akan menempatkan saudara pribadi-pribadi yang tepat dengan saudara gitu loh. Jadi mintalah hikmat dari Tuhan supaya Tuhan mengirim saudara penasehat-penasehat yang membimbing saudara untuk bisa mengenal kebenaran yang sesungguhnya dan saudara dipuaskan. Ya, kita semua punya gereja masing-masing ya. Saya yakin bahwa gembala-gembala saudara itu adalah orang-orang yang diurapi Tuhan untuk membimbing saudara supaya saudara nggak jatuh. Ya, karena banyak kali kan kita ini adalah domba-domba yang nakal ya. Makanya kita perlu sekali mendekat diri kepada Tuhan dan kepada gembala-gembala yang Tuhan sudah berikan di sekeliling saudara. Ya, mungkin ada yang punya gembala 1, 2, 3, 4 ya. Terserah, saudara tahu mana hati saudara ini bisa nyaman kalau curhat. Ya, jangan juga mengatakan begini, oh saya bangga karena kamu tahu nggak kalau lihat foto itu ya di dinding, kan saudara pernah lihat ya, yang Tuhan Yesus gendong gendong domba. Saudara jangan berpikir gini, wah kamu tahu nggak, yang digendong itu aku loh, haleluya. Saudara, perlu saudara tahu bahwa yang digendong itu ya justru yang paling nakal, karena waktu ini domba ini suka ini ya saudara ya, kesasar atau ya suka nakal lah. Kadang-kala kan dipukul sama gembala dengan tongkat itu saudara, makanya sering patah kaki. Nah, karena patah kaki ya digendong sama gembala. Jadi saudara jangan terlalu pede, oh saya yang digendong, haleluya. Iya, karena saudara nakal, makanya ada yang harus dipatahkan. Haleluya. Jadi hari ini saudara, biarlah dalam segala sesuatu kita selalu minta nasihat yang tepat dari Tuhan dan dari pembimbing-pembimbing rohani, bahkan dari pimpinan-pimpinanmu di mana tempat engkau bekerja. Karena semakin banyak nasihat yang masuk dalam hidupmu, saya percaya itu pasti akan mendatangkan kebaikan kalau itu memang ya pada jalur yang benar. Nah, hal kedua yang perlu kita pelajari juga ya, yaitu berhati-hatilah dalam mendengar nasihat. Kalau yang tadi memilih penasehat, ya. Yang kedua, berhati-hatilah dalam mendengar nasihat. Ya seperti yang saya katakan tadi, tidak semua nasihat itu baik buat kita loh. Nasihat dari orang-orang tertentu walaupun mereka pintar, tapi belum tentu itu yang terbaik.
Yang terbaik adalah ketika kita sujud di hadapan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa untuk kita. Memang kita butuh mendengar nasihat, tetapi prioritaskan nasihat Tuhan. Jangan saudara, wah nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kadang-kala Tuhan kan selalu bekerja di tengah ketidakmungkinan ya. Tuhan selalu berkarya di tengah apa yang kadangkala tidak masuk akal. Tetapi saya percaya jika Tuhan yang berbicara, pasti saudara akan mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidup ini. Sehingga saudara akan melihat endingnya tuh indah. Ya, kita lihat Absalom, dia dia mendengar nasihat dari Ahitofel. Tapi karena Ahitofel ini ada kepentingan, walaupun kedengarannya baik, tetapi saudara ternyata itu tidak sekehendak Tuhan. Itu menyimpang dari kebenaran. Nah, pada akhirnya kita lihat ya, Ahitofel memilih mengakhiri hidupnya. Dan Absalom pun mengalami kekalahan dan akhirnya dibunuh oleh Yoab. Nah, kita lihat ya, orang-orang yang tidak mendengar nasihat, yang mengabaikan nasihat, kita tetap dengar nasihat dan terima didikan dari Tuhan. Coba Francisca baca lagi Amsal 19 ayat 20. Saya kehilangan suara. Am- Amsal Iya, 19 ayat yang ke-20. ayat tuh. Dengarkanlah Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat ini, ya, dikatakan dengarlah nasihat dan didikan itu termasuk disiplin. Terimalah disiplin. Maka pada akhirnya Anda akan terhitung di antara orang-orang bijak. Ya. Firman Tuhan mendorong kita untuk rendah hati, saudara, menerima petunjuk dari orang lain. Jangan merasa kita itu pintar, hebat, dan kita tidak butuh nasihat. Jangan merasa bahwa, wow, aku kan kepala ya, aku kan bos. Gengsi dong kalau meminta petunjuk dari orang, apalagi anak buah. Saya hanya katakan, walaupun anak buah itu masih muda, tetapi kalau apa yang dia suarakan itu benar, saudara jangan gengsi. Karena saya percaya, biasanya anak muda pun ya, bawahan dari kita pun ya, kalau Tuhan bisa pakai, itu bisa membuat saudara mengalami jalan yang ya saya bilang bukan menuju pada kehancuran, tapi Tuhan bisa pakai juga bawahanmu atau anak-anak muda untuk mengingatkan saudara melakukan hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan. Untuk itu mari kita mencari pembimbing rohani yang tepat. Kita harus cari seorang konselor yang dapat membantu kita melihat apa yang mungkin tidak kita lihat. Ya. Ya, karena saya lihat ya contoh di dalam Alkitab ya, mereka-mereka yang selalu minta petunjuk Tuhan, ending hidup mereka tuh luar biasa. Bukan mereka pribadi saja yang mengalami kemenangan, tetapi kita lihat kemenangan dari satu pribadi itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin saudara tahu tentang Yosafat ya. Di dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai seterusnya, kita lihat Yosafat itu diperhadapkan dengan laskar yang besar yang ingin menghancurkan Yosafat dan rakyatnya. Ya, kita lihat ada Bani Moab, Amon, dan juga Edom ya yang waktu itu berusaha untuk melawan Yosafat. Saudara, waktu mendengar bahwa laskar besar sudah di depan mata, apa yang terjadi, saudara? Yosafat adalah seorang raja biasa, manusia biasa. Walaupun dia dekat dengan Tuhan, tetapi dia juga ada ketakutan loh. Dia merasa takut sekali dan cemas. Karena dia merasa dia tidak mampu menghadapi 3 laskar besar ini. Tetapi saudara yang hebatnya, walaupun dia seorang raja, tetapi dengan rendah hati dia memutuskan untuk apa? Meminta petunjuk dari Tuhan. Ya. Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk apa? Berpuasa, ayo kita puasa, karena Yosafat merasa bahwa dia takut, dia cemas, dia tidak mampu. Dan dia
mempengaruhi seluruh rakyatnya, dan dia mengatakan satu-satunya pertolongan itu hanya dari Tuhan, dan kita harus ambil andil di sini untuk apa? Berpuasa. Ya, Saudara. Jadi kita melihat ya, garis bawah, bahwa walaupun Yosafat seorang raja, tetap dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari petunjuk Tuhan. Mungkin kita ini adalah pemimpin-pemimpin yang hebat secara kekayaan, saudara juga is the best, saudara. Tapi bukan berarti saudara tidak butuh nasihat dari orang lain. Saudara berpikir gampang, uang bisa segala-galanya. Tapi ingat ya, kalau kita membelakangi Tuhan, kita akan alami kekacauan, kehancuran. Tapi kalau kita memprioritaskan Tuhan, segala sesuatu yang mungkin kita tidak bisa, segala sesuatu yang kita tidak mampu pikirkan, itu yang akan dipikirkan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku yang berperang ganti engkau. Amin. Jadi Bapak Ibu di sini yang mungkin mengalami jalan buntu, engkau mungkin lagi dikirim Tuhan di Sungai Kerit, rasanya kering, tidak ada harapan. Engkau dijauhi oleh orang-orang. Mungkin engkau berada di tempat yang sepi, yang tandus. Tapi kita melihat jalan bersama Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Tuhan juga bisa pakai burung gagak untuk membawa makanan buat saudara. Tuhan bisa pakai cara-cara yang hebat untuk menuntun saudara, untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal supranatural. Masa ada sih? Burung gagak itu adalah burung yang pemakan daging, yang dikatakan najis, yang tidak disukai, saudara. Tetapi dia bisa dipakai Tuhan untuk membawa roti dan daging buat Elia. Nah, ini membuktikan bahwa kalau kita sesuai pada petunjuk Tuhan, Elia disuruh ke Sungai Kerit, dia sesuai pada petunjuk Tuhan. Ternyata untuk masalah makan minum pakai, Tuhan menyediakan. Dan saya katakan hebat banget tuh Elia. Ketika dia lapar pagi dan petang, Tuhan kirim daging dan roti. Kalau sekarang mungkin saya bilang ya, kita cuma telepon saja GoFood ya, langsung datang. Tetapi pada zaman Elia, googlingnya Tuhan tuh hebat. Kalau dulu Elia nggak usah pakai ongkir ya, dia nggak usah pakai GoFood, nggak usah pakai internet, nggak usah pakai pulsa. Tapi sekali Tuhan lihat kebutuhan Elia, benar-benar Tuhan kirim dengan cara yang ajaib, pakai burung, ya pakai burung gagak. Ya, itu salah satu penyertaan Tuhan, salah satu petunjuk Tuhan bahwa kalau kita jalan serta Tuhan, untuk perkara makan minum pakai, Tuhan yang jamin. Amin. Ya, coba lihat, Yosafat menyadari bahwa tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Akhirnya dia mengambil apa? Dia mengambil keputusan penting untuk bertanya Tuhan. Dia terlebih dahulu bertanya Tuhan, baru dia bertindak. Saudara, saat ada masalah besar menyerangmu dari berbagai arah ya, mungkin finansialmu, mungkin pekerjaanmu, hubunganmu dengan sesama, atau mungkin engkau bermasalah dengan kesehatan. Ingat, Tuhan jauh lebih tahu apa yang Tuhan akan kerjakan. Hari-hari ini saya melihat banyak orang yang jerit nangis karena apa? Makan saja saudara, wah sudah sesuatu yang berat ya. Ada beberapa yang konseling saya, saya dengar aja mereka nangis konseling. Itu sudah bagi saya ya, merupakan kesedihan buat saya. Tapi saya yakin percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar, asalkan saudara sesuai pada petunjuk Tuhan. Jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun mungkin sekarang ini engkau berkata Tuhan sudah nggak ada tabungan, Tuhan nggak sanggup lagi memikirkan hari esok. Saya percaya Anda dan saya manusia biasa, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan mampu perintahkan berkat-berkatnya, walaupun dengan cara yang nggak masuk akal. Elia kita lihat contohnya, tapi kita lihat dahsyatnya Tuhan bekerja. Bahkan dia minum dari mana? Sungai Kerit yang kotor, tapi dia nggak murus-murus, nggak masuk rumah sakit, dia nggak mati. Karena apa? Ternyata soal kesehatan pun Tuhan jamin. Walaupun mungkin ya burung gagak nggak mandi waktu lagi bawa roti atau lagi bawa daging. Ya, ada kuman-kuman di kuku-kukunya. Dia tuh atau mungkin digantung di mulut, dia nggak pernah sikat gigi.
Tapi tidak pernah Alkitab mencatat bahwa Elia murus-murus di Sungai Kerit karena ternyata makanan yang dikirim ada virusnya. Aduh, enggak loh saudara. Ini pertanda bahwa Tuhan memberkati kita bukan sekedar makan, tetapi Tuhan kasih bonus kesehatan, Tuhan jamin. Walaupun saudara hanya makan tahu tempe tidak berubah, tapi untuk masalah kesehatan Tuhan yang jamin buat saudara. Amin. Ya, jadi jangan pernah meremehkan peran Tuhan dalam urusan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita lihat ya, contoh Yosafat. Waktu mereka meminta petunjuk Tuhan, ya selain berpuasa, Tuhan bilang, kumpulkan para penyanyi dan nyanyi-nyanyi aja. Saudara nggak masuk akal kan? Tetapi ini bukti nyata bahwa ketika kita nggak mampu menghadapi masalah, mari sujud di hadapan Tuhan. Kerahkan seluruh keluargamu, seisi rumahmu untuk nyanyi, sorak-sorai buat Tuhan. Hanya itu satu-satunya pengharapan kita bahwa kita nggak sanggup Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup berperang di tengah ketidakbisaan kita. Dan apa yang terjadi saudara? Cara Tuhan untuk membela Yosafat dan rakyatnya. Wah luar biasa. Ya, sambil nyanyi-nyanyi saudara, wah saya tuh mungkin kalau ada dalam situasi Yosafat ya, misalkan Tuhan bilang nyanyi-nyanyi aja, kumpulkan para penyanyi, kumpulkan Ibu Evi, kumpulkan Ibu Lisa, ya kumpulkan Ibu Resina Sinaga, mereka lah yang paling depan nyanyi-nyanyi sambil nari-nari. Waduh haleluya. Saya percaya Ibu Evi nggak mau mati konyol ya, hanya nyanyi-nyanyi mana bisa ya. Saya yakin juga Ibu Resina Sinaga dan Ibu Lisa nggak bakal mau. Ini laskar besar di depan cuma nyanyi-nyanyi bawa tamborin, wah bisa mati. Haleluya. Tapi kita melihat saudara ya, Tuhan mampu membela saudara, melindungi saudara. Bahkan tembok lapis-lapis Tuhan kasih ke kita. Sehingga kita tidak perlu takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Jadi saya yakin malam hari ini untuk memikirkan hari esok yang tidak mampu kita pikirkan, biarkan Tuhan yang pikirkan. Kita berusaha, Tuhan pasti buka jalan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, Tuhan pasti tolong. Mungkin juga ada orang-orang di sini bilang, aku sudah 70 tahun mau kerja apa? Nggak ada orang yang menerima saya waktu saya mau daftar dalam pekerjaan karena udah tuir-tuir. Saudara, waktu di Sungai Kerit, Elia kan cuma nyanyi apa yang dia mau kerjakan, dia lagi sembunyi kan. Dia cuma berdoa di hadapan Tuhan, tapi pagi dan petang selalu dapat makanan. Bahkan saudara waktu dia mengalami ketakutan, wah itu luar biasa lagi saudara. Dia itu diserang sama Isabel ya. Ada ancaman untuk membunuh dia. Akhirnya dia lari lagi saudara. Ya, karena ketakutan. Saking lelahnya mungkin ya, dia lari tuh. Dia tertidur. Dia berbaring dan dia tertidur. Tahu-tahu malaikat bangunkan dia dan katakan begini. Elia, bangunlah, makanlah. Waduh saudara, waktu dia toleh di sebelah kanannya, roti bakar loh, sudah ada di sebelah kepalanya. Wah luar biasa ya. Tuhan itu benar-benar menyediakan segala makan Elia saat dia di tengah kekeringan, saat dia di tengah krisis, saat di tengah ketakutan. Tuhan loh benar-benar siapkan makanan buat Elia. Wah, bayangkan malaikat yang bangunkan dia. Ini lebih hebat lagi, ternyata dia dijamu sama malaikat loh. Tadi burung yang sediakan, sekarang malaikat turun tangan. Intervensi surga terjadi saat kita takut, saudara. Jadi pastikan hari ini saudara, dalam ketakutanmu tetap berseru kepada Tuhan. Karena ternyata waktu Anda berseru, mungkin Anda lagi doa sambil tertidur karena mungkin kelelahan. Waduh, tahu-tahu Tuhan bicara. Ya. Tuhan ngomong sama Pak Kamajaya. Pak Kamajaya bangun, ada roti bakar di sebelah kananmu, lihat. Haleluya. Segera makan. Waduh, dijamu malaikat loh saudara. Hebat bukan? Waduh, Pak Kamajaya mau minta tambah berapa kali pasti tersedia. Karena yang jamu malaikat loh, haleluya. Jadi saudara, percaya bahwa semua Tuhan siapkan tepat pada waktunya walaupun itu mustahil. Ya.
Makanya kenapa Tuhan kasih di sebelah kepala supaya kita jangan terlalu pikirin duit terus, ya. Jangan pikirkan perkara-perkara jasmani terus, perkara makan terus. Soal soal makan minum pakai ternyata Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Makanya saya mau katakan kepada seluruh pengusaha-pengusaha di sini, ya terutama juga ada pengusaha-pengusaha, ada Pak Sujoko, Pak Sutrisno, apalagi jangan pikirin duit terus ya. Haleluya. Pikirkan kebaikan Tuhan. Ya, saya melihat Ibu Elida Simanjuntak sudah ketawa ya, lagi tertawakan Pak Sutrisno ya, karena duit terus, haleluya. Ya, Pak Sujoko juga ya, mungkin tiap hari pikirin duit ya, pengen jadi kaya, udah bosan jadi orang miskin, haleluya. Saya percaya Tuhan memikirkan semua kebutuhan kita. Asalkan taat saja pada perintah Tuhan. Walaupun sambil doa ngantuk-ngantuk, haleluya. Tetapi dalam kondisi lelah, saudara sampai terbaring tidur, pastikan yang di sebelah saudara ada roti bakar Tuhan sudah sediakan. Amin. Siapa tahu Pak Yosua di kereta api lagi kelaparan, tiba-tiba pas buka mata, wih, sudah bukan Ibu Retno yang di samping, ternyata roti bakar. Haleluya. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya cukupkan sampai di sini firman Tuhan ya. Orang yang selalu meminta petunjuk Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Amin. Orang yang selalu mendisiplinkan diri mencari Tuhan, dia pasti diurus oleh Tuhan. Dia pasti akan melihat perkara-perkara supranatural bersama dengan Tuhan. Engkau yang lagi bermasalah dengan kesehatan, dengan finansial, dengan hubungan-hubungan yang retak, serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Nando. Ya, silakan Pak Nando. David, terima kasih untuk senyumnya. Haleluya. Ya, kita akan memberi persembahan. Ya, saya serahkan kepada Pak Nando untuk doanya. Ya, ya baik. Terima kasih Bu Hesti untuk firman Tuhan yang menguatkan kita malam hari ini ya. Percaya kepada Tuhan dan pertolongannya ya, yang sempurna di dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan memberikan persembahan, namun kita akan berdoa terlebih dahulu untuk doa persembahan. Nanti saya minta tolong Pak Kamajaya boleh berdoa untuk persembahan. Ya, silakan Pak. Masih ke mute Pak suaranya, speakernya masih ke mute. Belum bisa Pak ya? Oke, ya. Ya, baik. Ya, kita berdoa untuk persembahannya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Sungguh menguatkan dan meneguhkan kami dalam perjalanan kehidupan kami, bahkan dalam perjalanan iman kami, untuk berharap penuh kepada-Mu ya Tuhan, bahwa kami orang-orang yang benar, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, memelihara kami Tuhan sedemikian rupa, dan kami mau berharap terus kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mengandalkan manusia, tapi terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kati Bu Hesti yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai beliau lebih lagi dalam pelayanan, tolong keluarganya ya Tuhan, kati hidupnya ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan yang menolong kami semua ya Tuhan. Ya kami beri dengan kerelaan hati ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur pada malam hari ini, Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dan untuk kemajuan pelayanan yang ada di Durai Ministry.
Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk bisa menopang pelayanan yang ada di Dorea Indonesia Jaya, Dorea Ministry. Bapak Ibu silakan bisa transfer ya di nomor rekening BCA yang ada di screen kita semua. Ya, nomor rekening BCA atas nama Geli Eliawati Purnomo dan Leni Maria. Ya, dengan nomor rekening 1020583505 ataupun Bapak Ibu bisa scan QR ya yang ada di screen kita masing-masing. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan kita semua, Tuhan memberkati. Ya, sebagai pengumuman Bapak Ibu untuk ibadah online Dorea Ministry melalui Zoom Senin, Rabu dan Jumat ya. Senin, Rabu dan Jumat, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ada ibadah pagi, ibadah doa pagi jam 8 pagi. Kemudian hari Selasa seperti ini ya. Setiap hari Selasa jam 7 malam ada ibadah doa malam melalui Zoom online. Kemudian setiap hari Jumat juga ada ibadah Women of Dorea. Bagi ibu-ibu yang mau bergabung dalam ibadah ini silakan bergabung dengan password dan link yang sama. Semuanya seragam ya untuk password dan link ibadah Dorea Ministry secara online ya. Mari ajak teman, saudara, kerabat, Bapak Ibu untuk bisa bergabung di dalam ibadah kita. Kita sama-sama diberkati di dalam ibadah Dorea Ministry. Puji Tuhan untuk ibadah onsite di kota masing-masing di mana Dorea Ministry ada. Bapak Ibu bisa meminta info kepada gembala-gembala ya yang ada di kota Bapak Ibu sekalian untuk jadwal ibadah dan pembicaranya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Tuhan